Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa MMT ITS. Pada malam hari ini kami akan menjelaskan terkait dengan laporan Project Class Manajemen Teknologi dan Inovasi yang berjudul dengan tingkat kesiapterapan teknologi pada aplikasi Land Funding Management System di Lembaga Manajemen Aset Negara. Kami kelompok 3, tim kami terdiri dari Surya Utomo, saya sendiri Oki Wicaksono, kemudian Muhammad Rehan, dan yang terakhir Handoko Dian Fatikno. Dosen pengampu kami adalah Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc IPU. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan agenda presentasi kami. Yang pertama terkait dengan pendahuluan, di mana pendahuluan ini akan menjelaskan terkait dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian studi literatur. Pada studi literatur akan menjelaskan terkait dasar teori dari laporan Project Class. Kemudian metode penelitian akan menjelaskan objek penelitian, diagram alur TKT, dan asesor dalam penelitian. Kemudian pada analisis akan membahas terkait dengan struktur organisasi, BMC Elman, TKT LFMS, dan yang terakhir adalah simpulan dan saran, di mana akan menjelaskan terkait dengan simpulan dan saran laporan Project Class. Pendahuluan. Pada pendahuluan ini terbagi 4 kategori. Yang pertama latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Untuk latar belakang sendiri terdiri dari 3, di mana yang pertama adalah peran Elman dalam pendanaan pengadaan lahan. Kemudian yang kedua, penggunaan aplikasi LFMS sejak 1 Juli 2023. Dan yang terakhir adalah sejak peluncuran LFMS hingga saat ini belum ada indikator pengukuran TKT. Dari hal tersebut, kami merumuskan beberapa perumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana praktik bisnis Elman melalui BMC, yang kedua adalah bagaimana TKT dari penerapan aplikasi LFMS di Elman, dan yang ketiga adalah bagaimana implikasi manajerial yang dapat diberikan untuk peningkatan efektivitas penerapan LFMS di Elman. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi praktik bisnis dari Elman melalui BMC, kemudian mengukur TKT dari penerapan aplikasi LVMS di Elman. Yang ketiga adalah menganalisis implikasi manajerial dalam meningkatkan efektivitas penerapan LVMS di Elman. Manfaat penelitiannya ada 3, yaitu mengetahui gambaran praktis bisnis dari Elman melalui BMC, mengetahui TKT dari penerapan aplikasi LMFS di Elman, dan yang ketiga adalah mampu memberikan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas penerapan aplikasi di Elman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rehan. Silakan, Mas. Terima kasih, Mas Oki. Studi literatur atau teori yang kami gunakan ada 3. Yang pertama LFMS, yang kedua BMC, dan yang ketiga TKT. Yang pertama LFMS adalah sebuah aplikasi sistem informasi yang berfokus memfasilitasi teknologi layanan pengadaan tanah bagi instansi pemerintah. Ide pembuatan aplikasi ini dicetuskan oleh BPKRI tentang perlunya sebuah sistem informasi yang bisa mengotomasi proses bisnis pengadaan tanah. Pengembangan aplikasi sendiri sudah dimulai sejak tahun 2020 dan diharapkan dapat memberikan manfaat pada akuntabilitas dan administrasi serta dokumentasi yang lebih efisien. BMC menurut business model adalah kerangka kerja yang menjelaskan organisasi dalam menghasilkan, menghantarkan, dan memonetisasi nilai melalui produk atau layanan yang ditawarkan. BMC yang digunakan pada penelitian ini terbagi ke dalam 9 elemen, yaitu customer segment, value propositions, channels, customer relationships, revenue streams, key resources, key activities, key partnerships, dan cost structure. Sehingga BMC dirangkum adalah sebagai alat atau kerangka kerja yang komprehensif untuk mengidentifikasi model bisnis suatu perusahaan. Dalam hal ini, Elman. Lalu TKT. TKT adalah sebuah indikator atau ukuran tingkat kesiapan teknologi yang menunjukkan seberapa matang sebuah teknologi untuk diterapkan dan diadopsi oleh pengguna atau calon pengguna. Terdapat 9 tingkatan ukuran kesiapan yang digunakan pada penelitian ini. Lalu TKT akan diukur dengan menggunakan teknometer, yang mana berisi pertanyaan standar untuk setiap tingkatan dan menampilkan hasil grafis dari TKT teknologi yang diuji. Selanjutnya, untuk objek penelitian yang digunakan pada
penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu Elman dengan mengidentifikasi praktik bisnis menggunakan BNC, lalu yang kedua adalah aplikasi dari LMS. Untuk diagram alur penelitian yang digunakan, yang pertama adalah kami menggali latar belakang, lalu menunjukkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Setelah itu kami mencari tujuan pustaka dalam rangka mendapatkan dasar teori yang dapat menunjang penelitian. Lalu setelah itu kami melakukan penentuan metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini adalah BNC dan TKT. Lalu setelah itu, kami melakukan pengumpulan data primer dengan menggali informasi melalui wawancara kepada narasumber dan mengumpulkan data sekunder juga berupa data atau dokumen pendukung seperti laporan dan tinjauan literatur. Lalu setelah itu, kami membuat bisnis model kanvas untuk membantu Elman dalam merancang perencanaan kebutuhan pengguna dan proses bisnis. Juga untuk memvalidasi elemen penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, segmen pengguna, pendapatan, dan lain-lainnya. Lalu setelah itu, kami melakukan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi dengan menggunakan teknometer. Lalu setelah itu, kami melakukan monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir adalah menyusun kesimpulan dan saran. Selanjutnya, untuk diagram alur pengukuran TKT dapat dilihat pada diagram berikut. Yang pertama, kami mulai melakukan pengukuran dengan TKT tingkat pertama dengan menggunakan teknometer, yang mana merupakan sebuah alat untuk mengukur yang berbasis spreadsheet di Microsoft Excel. Lalu pengukuran ini dilakukan melalui evaluasi terhadap pencapaian indikator pada setiap tingkat, dimulai dari TKT 1. Proses pemetaan keterpenuhan indikator dilakukan dengan menggunakan lembar kerja, di mana setiap indikator dibuktikan melalui dokumen atau bukti lain yang relevan. Setiap tingkatan TKT memiliki sejumlah indikator dengan rentang nilai 0 sampai 5, di mana 0 menunjukkan tidak terpenuhi dan 5 menunjukkan terpenuhi atau 100%. Dan nilai 1 sampai 4 untuk menunjukkan tingkat pencapaian, mulai dari 20%, 40%, 60%, dan 80%. Lalu, persentase keterpenuhan tersebut untuk setiap indikator dicatat dalam lembar kerja. Jika total persentase keterpenuhan pada satu tingkat mencapai 80% atau lebih, maka evaluasi akan berlanjut ke TKT tingkat berikutnya. Namun jika persentase keterpenuhan berada di bawah 80%, maka tingkat kesiapan hasil penelitian dan pengembangan dianggap akan memenuhi standar jika telah mencapai minimal 80% atau lebih. Sehingga jika dia sudah mencapai 80%, dia akan berlanjut, dan jika tidak mencapai 80%, maka TKT atau pengukuran akan berhenti di tingkat yang sedang berlangsung. Oke, selanjutnya. Untuk asesor yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama itu adalah peneliti yang merupakan penulis dalam melakukan penelitian pengukuran TKT. Yang kedua adalah expert yang merupakan bagian dari divisi teknologi informasi sebagai tim yang membuat dan mengembangkan aplikasi LMS itu sendiri di Elman. Yang ketiga adalah user yang terdiri dari pihak internal Elman, yaitu dari divisi perencanaan lahan, divisi pendanaan lahan, dan divisi perbendaharaan. Dan juga pihak eksternal, yaitu kementerian atau lembaga sebagai pihak pengguna aplikasi LMS itu sendiri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Suryo. Dipersilakan. Terima kasih Mas Rehan. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan organisasi Elman, yaitu struktur organisasi, di mana pada slide sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Mas Rehan terkait dengan user dan expert, ya, pihak yang terlibat di dalam proses TKT ini. Jadi untuk dalam proses TKT ini sendiri itu ada 2 direktorat penting yang berperan, yakni Direktorat Pengadaan dan Pendanaan Lahan sebagai user, yaitu Divisi Perencanaan Lahan dan Divisi Pendanaan Lahan, dan Direktorat Keuangan dan Dukungan Organisasi sebagai user adalah Divisi Perbendaharaan, dan sebagai expert adalah Divisi Dukungan Organisasi dan Teknologi Informasi sebagai pihak yang membuat atau mendevelop aplikasi LFMS ini sendiri. Nah, perlu kami sampaikan juga terkait
visi dan misi Elman itu sendiri. Visinya adalah menjadi pengelola dan penggerak optimalisasi aset negara untuk kepentingan publik. Sementara dari empat misi yang tertuang dalam penjabaran visi, salah satunya yang terkait dengan penelitian kami yaitu LFMS, yakni hal ini untuk mendanai pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur strategis nasional. Selanjutnya, Mas Oki, mohon bantuannya. Selanjutnya, Mas. Ayo. Selanjutnya, ke atas lagi, Mas, analisis BMC. Ya, terima kasih, Mas Oki. Terkait analisis BMC dapat kami sampaikan di Elman. Jadi mungkin dari pojok kita sampaikan terkait channel atau saluran distribusi itu terdiri dari website Elman itu sendiri, sosial media, kontak center atau Halo DJKN, gerai layanan Elman, WhatsApp group dan aplikasi LFMS, di mana untuk kontak center itu sendiri sekarang terintegrasi dengan Kementerian Keuangan. Kemudian terkait dengan customer relationship, bagaimana caranya kita mengengage customer itu sendiri, ada 3 cara, yaitu dengan sosialisasi atau workshop yang kita lakukan, kemudian dengan bimbingan teknis dan personal assistance. Nah, untuk customer segmennya itu sendiri, itu terdiri dari 4 kategori. Yang pertama adalah pihak kementerian lembaga. Dalam hal ini di Elman terdiri dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian untuk BUMN sektor infrastruktur ini merupakan BUMN yang terlibat dalam proses pendanaan dalam hal dana talangan seperti Hutama Karya, Waskita Karya, dan Jasa Marga. Kemudian ada Badan Usaha Jalan Tol di bawah Kementerian PUPR juga. Kemudian secara tidak langsung adalah pihak penerima uang ganti kerugian untuk pembebasan lahan yang dilakukan secara langsung kepada pihak penerima. Kemudian value proposition apa yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pengguna atau user dari Elman, yaitu pendanaan pengadaan tanah lebih fleksibel, yakni dapat lintas tahun anggaran. Hal ini salah satunya disebabkan oleh Elman merupakan pembentukannya adalah BLU atau Badan Layanan Umum, di mana tidak terpaku pada tahun anggaran. Yang kedua adalah penggunaan hasil pengelolaan dana jangka panjang untuk alokasi pendanaan lahan. Nah, ini terkait dengan sisa dana jangka panjang nantinya yang masih belum teroptimalisasi dapat menjadi tambahan dari alokasi. Kemudian adalah alokasi dana terjamin, yakni dapat dikatakan bahwa alokasi selama masih dalam proyek strategis nasional dan tidak dikeluarkan dalam peraturan pemerintah, maka ini masih dapat terjamin. Kemudian pergeseran alokasi dana dinamis mengikuti kebutuhan lahan konstruksi proyek. Nah, ini juga dapat kami sampaikan bahwa pergeseran alokasinya itu dapat sesuai dengan proyek yang kebutuhan proyek atau lahan ya. Jadi misalnya ada penambahan lahan itu bisa dipergeser dengan lebih dinamis. Kemudian terkait dengan key activities-nya, key activities apa saja yang Elman lakukan terkait dengan proses pendanaan lahan. Yang pertama adalah terkait rekonsiliasi realisasi data pendanaan lahan, di mana dilakukan per semester sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan nomor 139 tahun 2020. Kemudian diadakanlah monthly meeting dengan stakeholder terkait, yakni untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait capaian serapan anggaran terkait pendanaan, kemudian terkait dengan Customer Satisfaction Index. Kemudian terkait dengan key resources, mungkin key resources di kami itu ada pegawai Elman itu sendiri, database pihak penerima uang ganti kerugian, dan dokumen fisik pengadaan lahan, serta kalau dengan aplikasi LFMS itu sendiri, server aplikasi, yakni server aplikasi yang harus cukup memadai ya. Kemudian partner dari proses pendanaan lahan di Elman itu terdiri dari BPK, yakni Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor, Kementerian Keuangan sendiri sebagai lead-nya. Jadi sebagai Elman itu di atas merupakan satker di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian Kemenko Perekonomian, kemudian ada Kementerian Perekonomian
Maritim dan Investasi, kemudian ada kantor staf presiden sebagai pihak yang melakukan monitoring, begitu juga dengan sekretaris kabinet, kemudian ada KPPIP, Komite Percepatan Pelaksanaan Infrastruktur Pemerintah, dalam hal ini bertugas untuk rating atau memonitor terhadap dengan proyek PSN itu sendiri. Kemudian terkait Kementerian ATR BPN, ini lebih ke arah teknisnya, lebih ke arah terhadap dengan pendanaan progres pendanaan lahan di proyek-proyek itu sendiri. Kemudian dari situ dapat kami sampaikan terkait revenue stream-nya itu sendiri, karena ini masih BLU, Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, masih menerapkan APBN ya, APBN. Kemudian, nah itu sendiri pengelolaan dana jangka panjang berupa instrumen investasi yang yang dilakukan dengan deposito. Kemudian untuk cost structure-nya dengan biaya, yaitu terdiri dari biaya pegawai elemen atau biaya gaji, ya, seperti itu, biaya operasional seperti biaya pendukung sarana prasarana, kemudian ada biaya cost of fund untuk mekanisme pembayaran dana talangan tanah yang biasanya dibayarkan kepada BUMN sektor infrastruktur. Ya, selanjutnya dapat kami lanjutkan ke Mas Handoko. Terima kasih Mas Surya. Sekarang kita masuk ke dalam analisis TKT, di mana yang menjadi objek analisis TKT ini adalah aplikasi LFMS. Sebelum masuk ke pengukuran TKT, kita akan masuk ke uraian TKT itu sendiri. Jadi TKT yang kita gunakan adalah TKT khusus untuk software, jadi untuk mengukur kesejahteraan terhadap implementasi sebuah aplikasi perangkat lunak atau software. Di sini untuk TKT software sendiri terdiri dari 9 uraian tahapan penerapan teknologi. Yang pertama yaitu prinsip dasar dari teknologi, diteliti dan dilaporkan. Penerapan pada teknologi LFMS-nya yaitu ide penerapan teknologinya yaitu sebuah sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan pendanaan pengadaan tanah dan proyek strategis nasional melalui aplikasi yang berbasis web atau website. Ini bertujuan untuk agar aplikasinya bisa diakses secara online, karena nantinya user adalah tidak hanya dari internal LMAN, tapi juga dari luar LMAN. Yang kedua, terkait formulasi konsep dan atau aplikasi teknologi, desain dan pengembangan aplikasi berbasis website-nya dilakukan pada sebuah lingkungan pengembangan, baik sisi server maupun infrastrukturnya. Jadi belum bisa diakses secara online. Lalu yang ketiga, untuk pembuktian konsep, proof of concept, fungsi dan atau karakteristik penting secara analisis dan eksperimental. Penerapannya yaitu pengoptimalan sistem infrastruktur dan keamanan TI untuk mendukung penerapan aplikasi nantinya. Yang keempat yaitu validasi komponen atau subsistem dalam lingkungan laboratorium. Penerapannya yaitu berupa percobaan dan pengujian sistem aplikasi dilakukan secara lokal dengan menggunakan data dummy. Lalu yang kelima yaitu validasi komponen atau subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan. Untuk penerapannya yaitu nantinya akan dilakukan user acceptance test. Sistem aplikasi yang dilakukan secara lokal, artinya pada lingkungan pengembangan dengan menggunakan data sesungguhnya, jadi tidak menggunakan data dummy lagi. Lalu yang keenam yaitu demonstrasi model atau prototype system atau subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan. Penerapannya yaitu dengan cara pengujian prototipe sistem aplikasinya dilakukan secara lokal, masih dilakukan secara lokal ya, dengan disesuaikan dengan kondisi nyata. Artinya bisa diakses, tapi masih dalam batasan intranet, belum sampai dengan internet karena belum dilakukan uji kerentanan.
Lalu yang ketujuh yaitu demonstrasi prototype sistem dalam lingkungan sebenarnya. Ya, ini penerapannya dilakukan pengujian kerentanan aplikasi yang dilakukan oleh Pusintek atau Pusat Informasi dan Teknologi dari Kemenkeu. Lalu yang ke-8, sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya. Di sini penerapannya akan dilakukan oleh aplikasi LFMS dengan domain kemenkeu.go.id. Jadi ini jika dia sudah lolos pengujian oleh Pusintek Kemenkeu. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-9, apakah sistem benar-benar teruji atau terbukti melalui keberhasilan pengoperasian. Penerapannya yaitu dengan cara monitoring setelah go live dari penggunaan aplikasi LFMS itu sendiri dan akan dibuat laporannya. Lanjut ke pengukuran TKT di slide selanjutnya. Untuk pengukuran TKT ini sendiri sama dengan penerapannya dari uraiannya tadi, yaitu ada 9 tingkat ya. Yang pertama yaitu dari pengukuran penerapan yang pertama terkait ide penerapan teknologi sistem informasinya telah dilakukan pengukuran. Di sini kita mendapatkan persentase sebesar 100%. Ini didapatkan dari aplikasi dikembangkan dengan berbasis web sehingga dapat diakses baik dari internet maupun intranet dan dikembangkan oleh tim IT internal dari LMAN itu sendiri. Lalu yang kedua terkait penerapan desain dan pengembangan aplikasi berbasis website ini, persentase pencapaiannya juga mencapai 100%. Di sini keterangannya adalah pengembangan dilakukan pada server khusus untuk development sehingga tidak mengganggu server lain di level production. Lalu yang ketiga, TKT tingkat 3 karena dia udah 100% sehingga dapat dilanjutkan ke level selanjutnya, di mana penerapannya yaitu pengoptimalan sistem infrastruktur dan keamanan TI untuk mendukung penerapan aplikasi. Di sini mendapat 100% juga dengan keterangan aplikasi ini dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan dan keamanan aplikasi berbasis website. Kenapa? Karena nantinya sebelum dia go live secara online, dia akan diuji dulu oleh Pusintek Kemenkeu. Lalu yang keempat, percobaan dan pengujian sistem aplikasi dilakukan secara lokal dengan menggunakan data dummy ini juga mendapat pencapaian 100%. Di sini keterangannya adalah prototipe aplikasi ini dikembangkan di server khusus ya, server development yang belum online dengan menggunakan data dummy. Lalu pada TKT tingkat 5, sama sudah 100% juga, pada penerapan UAT yang dilakukan secara lokal dengan data sesungguhnya, itu mendapat pencapaian 100% juga. Di sini UAT dilakukan dengan melibatkan pengguna aplikasi dari LMFS itu sendiri. Lalu lanjut ke TKT tingkat 6 dengan penerapan pengujian prototipe ini juga mencapai 100%. Di sini keterangannya adalah lingkungan server development sudah disamakan dengan yang level production sehingga dia bisa diakses secara online namun belum sampai dengan level internet. Lalu yang ketujuh yaitu tingkat TKT level 7. Di sini penerapannya berupa pengujian kerentanan aplikasi dilakukan oleh Pusintek Kemenkeu. Ini mendapat persentase 100% juga. Dan keterangan uji kerentanan dilakukan oleh Pusintek Kemenkeu
sehingga ketika sudah lolos uji dia akan mendapatkan domain kemenkeu.go.id sehingga dapat diakses secara online. Di sini aplikasinya berhasil lolos dari uji kerentanan. Lalu lanjut ke TKT tingkat 8 yaitu boleh aplikasi LVMS dengan domain kemenkeu.go.id. Di sini belum mencapai 100%, yaitu baru mencapai 80%. Kenapa? Karena meskipun aplikasi ini memang sudah bisa digunakan, sudah go live, bisa diakses internet, namun dokumentasi pengembangan perangkat lunaknya ini belum lengkap. Padahal di level ini seharusnya sudah ada dokumentasi pengembangan perangkat lunak. Tapi karena pencapaian sudah mencapai 80% sehingga dapat dilakukan ke tingkat selanjutnya yaitu TKT level 9, yaitu di sini penerapannya berupa monitoring penggunaan aplikasi LVMS dan dibuat laporannya di sini mendapat persentase 83,3%. Dengan keterangan aplikasi dimonitor secara menyeluruh dan dilaporkan, dan pembuatan dan validasi dokumen pengembangan perangkat lunak masih dalam proses penyempurnaan. Oleh karena itu dia belum mencapai 100%. Lalu masih ada permintaan dari user untuk perbaikan dan penambahan menu baru. Memang ini di luar tahapan rencana yang sudah dibuat, namun penambahan dan perbaikan menu baru ini penting untuk dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke implikasi manajerial. Analisis implikasi manajerial di sini kita ada 4 poin penting terkait temuannya. Yang pertama yaitu pada TKT 8 dokumentasi pengembangan perangkat lunak masih mencapai 40% karena dia belum lengkap. Respon manajemen yang diperlukan yaitu implikasi yang direkomendasikan adalah perlu dilakukan penyempurnaan dokumen arsitektur teknologi aplikasi LVMS baik dari sisi hardware maupun software. Penanggung jawabnya di sini adalah Divisi Dukungan Organisasi dan Teknologi Informasi. Lalu poin kedua yaitu pada TKT 9 di poin verifikasi dokumentasi perangkat lunak ini masih mencapai 40% karena belum lengkap. Respon manajemen yang diperlukan yaitu perlu mendorong tim IT untuk segera menyelesaikan penyempurnaan dan validasi dokumen infrastruktur aplikasi. Di sini penanggung jawabnya juga Divisi Dukungan Organisasi dan Teknologi Informasi sama dengan temuan pertama. Lalu temuan yang ketiga yaitu dari wawancara dengan user belum adanya SOP dan panduan penggunaan LVMS yang komprehensif dan lengkap serta pembagian tugas yang jelas. Di sini respon manajemen yang diperlukan yaitu perlu adanya penyusunan SOP pada tingkatan role dan menu pada aplikasi LVMS. Untuk penanggung jawabnya ada 3, yaitu yang pertama divisi perencanaan lahan, divisi pendanaan lahan, dan divisi perbendaharaan. Lalu temuan yang terakhir yaitu dari wawancara dengan user ditemukan belum adanya dashboard sistem monitoring di mana user dapat melihat progres proses pendanaan pengadaan lahan secara menyeluruh. Di sini respon manajemen yang diperlukan adalah membuat integrasi data yang menyeluruh dari dokumen permohonan disampaikan kepada LMAN sampai output terakhir berupa capaian realisasi pembayaran. Penanggung jawabnya di sini yaitu ada 4. Pertama, divisi dukungan organisasi dan TI, lalu divisi perencanaan lahan, divisi pendanaan lahan, dan yang terakhir divisi perbendaharaan. Selanjutnya untuk kesimpulan dasaran saya kembalikan lagi ke Mas Surya. Ya, terima kasih Mas Handoko. Mungkin ini sesi terakhir ya terkait dengan kesimpulan dan saran. Jadi terkait penerapan TKT di Lembaga Manajemen Aset Negara yang awalnya kita bedah dari potensi BMC-nya,
salah satu kesimpulannya terkait dengan menjawab dengan praktik bisnis di halaman dari sudut pandang BMC. Dari segmen pelanggan tadi sudah kami sampaikan berupa kementerian lembaga. Untuk proporsi nilainya yang dipegang yaitu fleksibilitas anggaran, saluran distribusi melalui online multi-channel, kemudian hubungan pelanggan melalui sosialisasi, melalui salah satunya melalui sosialisasi, kemudian sumber pendanaan itu berasal dari APBN, key resources utamanya berupa pegawai dan database dokumen itu sendiri, key activities-nya berupa rekonsiliasi data realisasi pendanaan, struktur biayanya mencakup biaya pegawai, operasional, dan COF untuk dana talangan. Kemudian menjawab terkait dengan hasil pengukuran dari TKT itu sendiri, hasil penelitian yang kami lakukan, LFMS dari TKT itu sendiri berada pada level 9 dengan perolehan nilai tadi juga disampaikan 83,3%, yang bermakna aplikasi LFMS ini juga sudah digunakan sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai saat ini. Kemudian dari sisi kami juga mewawancarai beberapa user terkait LFMS internal terkait dengan keefektivitasan LFMS dengan adanya dashboard secara real time. Kemudian dari hal tersebut, saran ke depannya adalah yang pertama adalah integrasi data pada LFMS belum menerapkan data historis, sehingga dalam melakukan proses terakhir pembayaran atau proses bisnisnya berupa duplikasi pembayaran itu, pengecekan duplikasi pembayaran masih dilakukan secara manual, belum terintegrasi pada LFMS itu sendiri. Kemudian perlu dibuatnya SOP dan petunjuk penggunaan LFMS yang komprehensif dengan beberapa perubahan atau penyesuaian peraturan dan kebijakan. Nah, ini terkait dengan adanya peraturan atau kebijakan. Hal ini juga perlu disampaikan kepada seluruh user ya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan dashboard secara real time dalam aplikasi LFMS dapat mengukur, memantau, dan mengelola proses bisnis untuk mencapai tujuan strategis. Nah, ini salah satu fungsi dashboard itu sendiri. Selanjutnya, Mas Sofi. Ya, ini beberapa daftar pustaka yang kami ambil dalam penelitian akhir kami. Ada sekitar 8. Mungkin selanjutnya terima kasih atas atensinya terhadap laporan penelitian kami. Kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.